البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Pelajaran kita yang terakhir telah selesai daripada penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala Maliki Yaumiddin, yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki hari kiamat dan juga hari akhirat. Hari kiamat yaitu hari yang di sana barakallahu fikum yaumul jazaa 'alal a'mal. Hari yang nanti dibalas semua amalan-amalan. Kemudian berikutnya kita akan masuk kitab penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagaimana hadis yang sudah kita lewati barakallahu fikum mengenai bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah berkata dalam hadits qudsi bahwasannya Allah Subhanahu wa taala membagi surat Al-Fatihah menjadi dua bagian. Pembagian pertama untuk hamba-hambanya. Pembagian kedua untuk hak Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini, Iyyaka na'budu. Mulai dari situ barakallahu fikum sampai ke atas alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'bud, ini adalah apa? Adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Yang berikutnya wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini apa? Untuk hamba. Permintaan hamba. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di yang sebagaimana tercantum dalam hadis qudsi tersebut, di akhirnya Allah taala mengatakan wali abdi mas'al. Dan untuk hamba apa yang dia minta. Barakallahu fikum. Seperti itu. Kita lihat sekarang dalam penafsiran sini. Barakallahu fikum. Qala al-muallif waffaqahumullah, inna nakhussuka wahdaka bil ibadah. Ini penafsiran daripada firman Allah Subhanahu wa taala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Ini barakallahu fikum, di sini ada kaidah yang penting yang sering kita dengarkan barakallahu fikum, taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasr. Mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan itu memberikan faedah pembatasan. Semula kalau dalam ilmu bahasa Arab barakallahu fikum, Iyyaka na'budu ini aslinya na'buduka. Dalam artian bagaimana? Susunannya seperti itu. Fi'il, fa'il, kemudian maf'ul bih. Paham ya? Pekerjaan, kemudian pelakunya, kemudian yang dikenai pekerjaan. Itu aslinya seperti itu. Barakallahu fikum. Namun di sini didahulukan maf'ulnya. Perhatikan, Iyyaka na'bud. Aslinya na'buduka, tapi ucapan na'buduka, kami menyembahmu, ini belum membatasi. Kami menyembahmu bisa jadi menyembah yang lainnya. Tapi ketika didahulukan Iyyaka na'bud, hanya kepadamulah kami menyembah, berarti tidak apa? Tidak menyembah yang lainnya. Paham ya? Berarti kita tidak menyembah yang lainnya. Maknanya apa maknanya? Maknanya annana la na'bud illa iyyak. Bahwasanya kami tidak menyembah kecuali hanya kepadamu. Kecuali hanya kepadamu. Sehingga kaidahnya apa? At-taqdim wa taqdimu ma haqqu ta'khir yufidul hasr. Taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidul hasr. Mendahulukan perkara atau sesuatu yang seharusnya diakhirkan itu memberikan faedah pembatasan. Aslinya apa? Na'buduka, kami menyembahmu. Tapi ucapan kami menyembahmu
ini tidak menutup kemungkinan menyembah yang lainnya. Berarti ada makna pengkhususan enggak? Yang ini tidak ada. Karena menyembahmu bisa jadi menyembah yang lainnya. Tapi kalau dibalik, iyyaka na'bud, artinya apa? Hanya kepadamu lah kami menyembah, berarti menyembah yang lain enggak? Enggak. Memberikan faedah hasr, pembatasan. Paham itu insyaallah ya? Seperti bismillahirrahmanirrahim. Orang mau baca sebuah kitab bismillahirrahmanirrahim. Orang mau makan apa? Bismillah. Orang mau minum bismillah. Aslinya takdirnya apa? Aslinya yang namanya bismillah jar majrur, kalau dalam ilmu nahwu aslinya diakhirkan. Marartu bi Zaidin. Bukan bi Zaidin marartu. Aslinya gitu. Jadi bismillah takdirnya apa nanti? Takdirnya aslinya asyrabu bismillah. Aslinya ini ya. Kemudian aqra'u bismillah. Tapi kenapa bismillah ini didahulukan? Bismillah baru makan kita, ya kan? Bismillah baru minum kita. Kita minum dulu baru baca basmalah, atau makan dulu baru baca basmalah, atau baca basmalah dulu baru minum? Baca basmalah dulu. Karena maknanya apa maknanya? Mendahulukan yang seharusnya diakhirkan, memberikan faedah pembatasan. Memberikan faedah pembatasan. Maknanya berarti apa? Annana la na'kul wa la nashrab illa bi bismillah. Kami tidak makan dan kami tidak minum kecuali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Pembatasan enggak? Pembatasan, pengkhususan bahwasanya kami tidak makan dan minum kecuali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Paham insyaallah itu ya? Sehingga takdirnya apa? Naam, bismillahi aqra, bismillahi aktub, bismillahi aqul, bismillahi asyrab misalkan. Paham insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Ini juga gitu. Iyyaka na'budu maknanya hanya kepadamu lah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu lah kami meminta. Dan ini termasuk apa konsekuensi? Nah, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah mengajarkan apa? Beberapa kalimat, di antaranya adalah apa? Ucapan Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, "Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tijahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Syahidnya mana syahidnya? Idza ista'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian apa di antaranya? Hadis Abi Hurairah. Naam, rawahu Muslim. Rasulullah mengatakan, "Ihris 'ala man yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz." Bersemangatlah engkau terhadap perkara-perkara yang bisa memberikan manfaat terhadap dirimu dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala wa la ta'jiz, dan jangan putus asa. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana timbul pertanyaan, apakah boleh kita minta pertolongan pada makhluk? Atau tidak boleh secara mutlak? Enggak boleh sama sekali? Atau minta pertolongan pada makhluk itu ada rinciannya? Atau bagaimana? Ada rinciannya. Rinciannya apa? Rinciannya apa? Rinciannya apa? Yang pertama dia hadir, ayyakuna hadiran. Yang kedua ayyakuna qadiran, kedua mampu. Yang ketiga ayyakuna hayyan, yang ketiga adalah hidup. Paham ya? Tiga syarat ini apabila terpenuhi, maka boleh kita minta tolong. Misalkan ya, Pak, tolong angkatkan batu itu. Dia mampu, hidup dan hadir, silakan, enggak masalah. Minta pertolongan. Tapi kalau dia mati, mayit, dikubur, jangan. Paham ya? Atau dia hidup tapi tidak mampu, ya jangan juga. Misalkan dia hidup di hadapan kita, hadir, hidup tapi tidak mampu. Misalkan dia lumpuh, kita minta tolong dia, Pak, tolong bantu angkatkan batu ini. Kita teriak-teriak berkali-kali, nggak akan mampu dia. Termasuk perkara yang sia-sia seperti itu. Paham itu ya? Nah, tidak sampai tingkatan kesyirikan, tapi justru apa? Justru perkara yang sia-sia. Tapi kalau dia niatnya pengagungan, orang sudah tahu itu lumpuh kok malah dimintai. Nah, akhirnya timbul pengagungan, itu hati-hati. Kesyirikan bisa masuk di situ. Paham itu ya? Jadi boleh kita barakallahu fikum meminta kepada sesama manusia dengan catatan tiga syarat tadi. Ayyakuna hadiran, ayyakuna hayyan, ayyakuna qadiran. Syaratnya berapa? 3. Hidup, mampu, hadir. Paham ya? Makna hadir sini atau apa? Atau memiliki hukum hadir.
Dalam artian bagaimana? Orangnya tidak harus di hadapannya. Misalkan kita punya saudara di Aceh misalkan, atau di Kalimantan, atau di Sulawesi. Nah, misalkan kita di Jawa. Mas, tolong dikirimkan uang yang kemarin itu misalkan. Nah, atau tolong uang hasil panen kelapa sawit dikirim ke Jawa misalkan. Kan minta tolong ini. Nah, dia hadirnya di sana. Ini memiliki hukum hadir dia. Karena dia bisa apa? Mampu hidup, kemudian dia bisa menjawab mungkin melalui via telepon dan semisalnya. Paham itu ya? Seperti itu boleh. Nah, tidak harus hadir di hadapannya, ini enggak harus, cuman ini memiliki hukum hadir gitu loh. Karena mampu untuk mengirimkan. Mahfum insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum. Berikutnya kita lihat di sini tafsirannya, inna nakhussuka wahdaka bil ibadah, sesungguhnya kami mengkhususkan engkau semata bil ibadah, dengan peribadatan. Wa nasta'inu bika wahdak, dan kami meminta pertolongan kepadamu semata fi jami'i umurina. Nah, pada seluruh perkara-perkara kami. Wahdak. Nah, maksudnya wahdak ini adalah sendirian, dalam artian barakallahu fi, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Munfaridan. Wahdak ini maknanya munfaridan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian fal amru kulluhu biyadik, maka perkara seluruhnya berada di tanganmu. La yamliku minhu ahadun mithqala dzarrah, tidak ada seorang pun yang memiliki dari perkara tersebut walaupun sekecil biji sawi atau sekecil biji gandum. Nah, barakallahu fikum, tidak ada yang memiliki. Karena semuanya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Seperti itu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha agung. Allah Subhanahu wa taala yang semua kepemilikan berada di tangannya. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha agung, zat yang berada di tangannya seluruh kekuasaan, seluruh kepemilikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia adalah zat yang maha mampu terhadap segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kata beliau di sini, barakallahu fikum, atau kata muallif di sini, wa fi hadhil ayah dalilun ala anna al-'abda la yajuzu lahu an yasrifa syai'an min anwa'il ibadati kad-du'a wal istighatsati wad-dhabhi wat-tawafi illa lillahi wahdah. Perhatikan di sini, wa fi hadhil ayah, dan di dalam ayat ini ada pendalilan bahwasannya seorang hamba, annal abda, bahwasannya seorang hamba la yajuzu lahu, tidak diperbolehkan baginya an yasrifa syai'an, untuk memalingkan sedikit pun atau satu pun min anwa'il ibadah, dari jenis-jenis ibadah, kaddu'a, seperti berdoa, wal istighatsah, meminta agar dientaskan kegentingan atau kesusahan, wa dzabhi, atau sembelihan, wa tawaf, dan juga tawaf, illa lillahi wahdah, kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Enggak boleh diperuntukkan untuk yang lainnya. Paham itu ya? Seperti doa. Doa itu ibadah atau bukan? Jelas. Ad-du'a'u huwal ibadah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadisnya Nu'man bin Bashir. Ani Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Rawahu Tirmidzi. Di sana ada hadis yang dhaif. Lafadznya hampir mirip, tapi apa? Ad-du'a'u mukhul ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Atau doa itu adalah apa? Adalah pondasi daripada ibadah. Tapi apa? Itu lemah. Itu hadisnya Anas bin Malik riwayat Tirmidzi. Paham itu ya? Barakallahu fikum. Yang sahih hadisnya siapa? Hadisnya barakallahu fikum An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma rawahu Tirmidzi. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sehingga setelah kita mengetahui doa itu adalah ibadah, kita tidak boleh menyerahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Telah berkata Rabb kalian, berdoalah kalian semuanya kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Innal ladzina tad'una min dunillahi, barakallahu fikum, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang mereka sombong di dalam beribadah kepadaku. Maksudnya apa? Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini dianggap sombong seperti ini. Kenapa? Karena seharusnya berdoa hanya kepada Allah taala,
Tapi orang ini malah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa ancamannya? Balasannya, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Nah, sungguh dia akan masuk atau mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan dakhirin ay dalilin, rendah dan hina. Paham itu ya? Hati-hati balasannya. Kalau berdoa langsung kepada Allah taala. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu minta-mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala semua perkara. Enggak perlu malu-malu pada untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin apalagi sepertiga malam terakhir di antaranya. Nah, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Nah, kullu yaumin atau kullu lailatin. Ngam ya? Nah, setiap malam Allah Subhanahu wa taala turun ke barakallahu fikum ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Paham ya? Nah, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa as-thuluthul al-akhir ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Nah, kullu lailah setiap malamnya. Mengatakan apa? Nah, faqala Allah taala menyatakan man yad'uni fa astajibalah wa man yas'aluni fa u'tiyah wa man yastaghfiruni fa aghfirlah. Apa itu ya? Nah, barang siapa yang berdoa kepadaku aku kabulkan. Dan barang siapa yang minta kepadaku aku beri. Dan barang siapa yang berdoa kepadaku atau barang siapa yang minta ampun kepadaku aku ampuni. Paham itu ya? Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu tidak jauh ya. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala di atas langit yang ketujuh, tapi Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hambanya. Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hambanya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Nah, fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Maka apabila hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah diriku itu dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku mengabulkan semua doanya, semua doanya orang yang berdoa. Apabila berdoa kepadaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa apabila dia berdoa. Fal yastajibu li wal yu'minu bi, hendaknya mereka memenuhi panggilanku dan hendaknya mereka beriman kepadaku la'allahum yarshudun. Semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan bimbingan. Paham itu ya? Nah, itu dalil yang menunjukkan bahwa doa itu adalah ibadah, tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semua peribadatan, bukan hanya doa saja ya. Kesembelihan, nazar dan semisalnya semuanya tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu umum sifatnya, dalam artian banyak sekali jenisnya. Paham ya? Naam. Barakallahu fikum. Dan ibadah itu juga jenisnya banyak sekali. Nah, ibadah itu jenisnya banyak sekali. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala telah memberikan definisi yang sangat bagus masalah ibadah. Nah, definisi ibadah. Barakallahu fikum. Nah, sebagaimana yang dinukilkan dalam Majmu' Fatawa. Apa itu definisinya? Ibadah. Mahiyal ibadah? Ingat enggak? Definisi ibadah? Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Itu dihafal itu. Pengertian ibadah. Karena menghafal definisi itu berarti kita menghafal semua ibadah. Karena kita akan tahu ibadah itu apa sih? Ibadah itu apa? Terkadang di dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah tidak dinaskan, tidak ditetapkan itu ibadah, seperti salat. Salat, zakat itu enggak ada lafaz as-salatu ibadatun. Ada? Enggak ada. Salat itu adalah ibadah, enggak ada lafaz seperti itu. Az-zakatu ibadatun, enggak ada juga. Zakat itu adalah ibadah. Lafaz seperti itu enggak ada. Akhirnya orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya mengatakan, siapa yang bilang salat itu ibadah? Ya, salat itu ibadah. Tahu dari mana? Padahal dalam Al-Qur'an enggak ada. Dalam hadis juga enggak ada salat itu ibadah. Lafaz kayak gitu ya. Nah, yang ada ad-du'a wal ibadah. Yang ada adalah doa itu adalah ibadah. Yang lainnya mana? Kita katakan apa? Dengan pengertian yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala kita akan bisa menjawab mereka. Apa tadi? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Artinya apa? Sebuah nama yang mencakup seluruh perkara yang Allah taala cintai dan Allah taala ridhoi. Paham ya? Baik berupa ucapan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Paham ya? Jadi semuanya. Sekarang salat dipuji enggak?
Dipuji. Allah Ta'ala cintai enggak? Allah Ta'ala cintai. Diridhoi enggak? Diridhoi, berarti ibadah selesai. Zakat dicintai, diperintahkan bahkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Sehingga apa? Sehingga dengan itu kita akan tahu semua perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian barakallahu fikum dicintai dan juga barakallahu fikum diridhoi, maka itu adalah ibadah. Salat, zakat, puasa, ibadah. Paham ya? Sehingga terkadang jangan sampai kita keliru dalam memahami. Dalam artian kita mencari nas yang pokoknya kalau enggak ada lafaz as-shalatu ibadatun, aku enggak mau salat. Kenapa? Soalnya salat itu bukan ibadah. Kenapa? Kita mencari yang ibadah yang kalau doa kan ada. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Itu nas terang-terangan langsung kan. Tapi lafaz as-shalatu hiyal ibadah ada? Enggak ada. Salat itu adalah ibadah. Enggak ada. Taunya dari mana kalau itu adalah ibadah? Diperintahkan di antaranya. Banyak di antaranya diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, barakallahu fikum. Sehingga apa? Dengan perintah tersebut kita ketahui bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang Allah Ta'ala cintai dan ridhoi. Setiap perkara, setiap perbuatan yang Allah Ta'ala cintai dan ridhoi adalah ibadah. Paham insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum ya Allah. Nah, itu sekedar selingan faedah saja biar nanti paham. Nah, berikutnya kita lanjutkan di sini. Wa fiha syifaa'ul qulub. Di dalam na'am barakallahu fikum, dalam ayat ini juga terkandung obat na'am hati. Min da'it ta'alluq bi ghairillah. Perhatikan, di dalam ayat ini juga ada obat untuk hati, obat penawar hati atau penawar penyakit yang ada pada hati tersebut. Penyakit apa? Min da'it ta'alluqi bi ghairillah. Dari penyakit ketergantungan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyakit, kalau orang sudah punya penyakit ta'alluq seperti ini, ta'alluq bi ghairillah, menggantungkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, susah. Paham ya? Dalam semua perkara kita usahakan gantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan digantungkan rezeki kita kepada apa? Yayasan dan semisalnya atau proposal dan semisalnya, jangan. Kita sandarkan rezeki kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pas tidak ada misalkan harus mencari. Barakallahu fikum. Karena apa? Karena rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami sudah membagi-bagi untuk mereka kehidupan mereka di dunia ini. Ini untuk si fulan, ini untuk si alan, ini untuk si fulanah misalkan, semuanya sudah diatur. Jadi tidak perlu lagi ribet atau susah lagi. Paham? Gantungkan diri kita, ketergantungan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan sini apa? Di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in ini ya. Nah, ada obat apa? Ada obat untuk hati dari penyakit ta'alluq, penyakit ketergantungan diri bi ghairillah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Jadi kasihan para dai yang mereka berdakwah di bawah naungan yayasan. Kenapa? Karena seakan-akan mereka menyandarkan rezeki itu di bawah yayasan tersebut. Nanti kalau misalkan dia mau berbicara perkara yang benar, takut karena ada di sana kepala yayasan. Nah, diam kamu. Nanti kalau kamu tidak diam, nanti bulan ini enggak didapat atau bulan ini enggak dapat gaji misalkan. Jadi seakan-akan menggantungkan rezekinya kepada yayasan tersebut, takut akhirnya tidak berbicara dengan benar. Nah, itu hati-hati sekali. Paham ya? Dan ini banyak kita jumpai seperti itu. Hatinya sudah ta'alluq, seakan-akan rezeki itu di bawah yayasan itu. Sehingga untuk meninggalkan yayasan berat, kata mereka ya. Nah, barakallahu fikum wa la'alhamdulillah. Kalau kita alhamdulillah ya, tidak ada yayasan atau tanpa di bawah naungan yayasan, tapi berdakwah dengan berjalan lancar. Karena kita mau berbicara sesuka kita, ya, yang itu adalah unsur kebenaran atau al-haq, itu kita santai. Enggak ada yang ngatur sama kita. Nah, barakallahu fikum, dalam artian dari kalangan manusia enggak ada yang ngatur. Ewa. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya, sekedar cuplikan tadi ya. Berikutnya, wa min amradir riya, dan juga obat untuk apa? Penyakit riya. Nah, kemudian wal ujbi, dan penyakit ujub. Apa ujub itu? Sombong, angkuh, congkak. Wal kibriya, sombong juga. Nah, paham dia? Kibriya, ujub itu hampir mirip. Kesombongan, keangkuhan, congkak. Seperti itu juga. Nah, barakallahu fikum. Obatnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ternyata kita walaupun sekuat apapun masih minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak layak kalau kita ini sombong. Paham ya? Nah, tidak layak kalau kita ini congkak, sombong. Paham ya? Kenapa? Karena kita walaupun sekuat apapun, sehebat apapun masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang memiliki penyakit riya. Riya itu apa? An ya'mala ar-rajulu 'amalan yabtaghi bidzalika na'am wajhan nas, atau dalam pengertian yang lain an ya'mala ar-rajulu 'amalan yuridu bidzalika an yanzura ilaihin nas. Paham ya? Seseorang beramal dengan sebuah amalan, dia menginginkan dengan amalan tersebut agar dilihat oleh manusia. Itu riya. Paham ya? Itu riya. Kalau orang memiliki penyakit riya, hancur amalan yang terkena riya tersebut. Karena riya adalah syirik apa? Syirik asghar, syirik kecil. Naam. Sehingga Rasulullah mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar fasu'ila anhu faqala ar-riya. Naam. Yang paling aku khawatirkan dan paling aku takutkan, naam, yang menimpa pada kalian adalah syirik asghar di antaranya. Naam. Kemudian ditanya apa syirik asghar? Faqala ar-riya. Riya. An ya'mal ar-rajulu 'amalan yuridu bidzalika min ajli an yanzura ilaihin nas. Paham itu ya? Seseorang beramal dengan sebuah amalan, dia menginginkan dengan amalan tersebut agar dilihat oleh manusia. Hati-hati. Belajar, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, mendakwahkan ilmu, usahakan lillahi jalla wa ala, karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, jadi ini kan memurnikan keikhlasan, ya kan? Iyyaka na'bud, memurnikan ini. Hanya kepadamulah kami menyembah. Murni berarti kan? Naam. Kemudian wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Berarti kita mengikhlaskan. Nah, ikhlas ini obat apa? Riya. Ikhlas obat apa? Obat untuk riya. Penyakit riya diobati dengan ikhlas ini. Nah, barakallahu fikum, hati-hati ya. Kemudian penyakit al-ujub wal kibriya, hati-hati. Penyakit sombong, angkuh, congkak, tidak menerima kebenaran, dinasihati malah membantah, menolak, membangkang. Kalau sudah tahu kebenaran kita tidak pandang. Dalam artian kalau yang menasihati orang anak kecil atau orang baru ngaji atau lama ataukah orang baru, tetap terima. Tetap kita terima. Karena apa? Karena al-haqqu ahaqqu an yuttaba'. Karena kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Al-haqqu aqwa minar rijal. Nah, kebenaran itu lebih kuat daripada kaum lelaki. Dalam artian bagaimana? Dalam artian yang namanya kebenaran harus kita terima. Nah, sehingga yang namanya kibr itu bukan yang apa kemarin? Sebagaimana dalam hadisnya siapa itu? Abdullah bin Mas'ud, riwayat Muslim. Para sahabat waktu itu mengira bahwasanya yang namanya kesombongan itu yang apa? Pakaiannya mungkin bagus, atau sandalnya bagus, atau orang yang berpakaian dengan pakai penampilan rapi, bagus, sandalnya juga bagus. Itu perkiraan seperti itu. Tapi Rasulullah bantah, menyebutkan dan mengarahkan bahwasanya kibr kesombongan bukan seperti itu. Nah, sehingga Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Tidak akan masuk surga secara langsung orang yang di dalam hatinya masih ada sekecil biji sawi atau biji gandum daripada kesombongan. Nah, kemudian sebagian para sahabat setelah mendengar itu mereka mengatakan, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Wahai Rasulullah, itu di sana ada seorang yang dia itu senang kalau bajunya bagus, senang kalau sandalnya bagus. Naam. Kemudian Rasulullah menjelaskan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah dan menyukai keindahan. Jadi enggak masalah penampilan rapi, bersih, bagus. Paham ya? Itu enggak masalah. Bukan kesombongan itu. Akhirnya Rasulullah menjelaskan apa? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Ini kibr. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kibr, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hati-hati, jangan suka meremehkan. Tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma tawadhu ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang itu tawadhu, merendahkan diri kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah taala akan angkat derajatnya. Nah, bukan malah hina tapi malah diangkat derajatnya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jangan merasa sombong ya. Nah, karena sudah ngajar atau sudah menjadi ustaz misalkan, atau sudah lama belajarnya akhirnya sombong. Wah, kalian itu baru kemarin. Kalian belajar baru 2 bulan, 3 bulan, kami udah 10 tahun. Misalkan. Itu keliru. Paham ya? Nah, kesombongan itu tidak bagus. Akibatnya apa tadi? Penghalang untuk masuk surga secara langsung. Nah, paham itu ya? Hati-hati. Nah. Ya, wah. Lanjutkan lagi. Nah, barakallahu fikum. Setelah kita selesai menafsirkan atau kita membaca tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berikutnya ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalanmu yang lurus.
Sekarang ada pertanyaan, apakah kita sekarang ini tidak berada di jalan yang lurus? Sekarang ini kita berada di jalan yang lurus enggak ya? Sekarang ini? Yakin antum? Antum yakin enggak sekarang ini berada di atas jalan yang lurus? Yakin enggak? Yakin atau masih ragu? Yakin? Yakin, harus yakin. Tapi kenapa kok setiap hari baca ini terus? Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Dikokohkan toh? Sampai sampai akhir hayat. Maksudnya adalah apa? Nah, barakallahu fikum, permintaan di sini bukan maknanya karena kita tidak di atas apa? Jalan yang lurus. Alhamdulillah kita sudah berada di atas jalan yang lurus, di atas agama Islam, di atas as-sunnah, nah barakallahu fikum, di atas Al-Qur'an was sunnah. Tapi kenapa kita senantiasa meminta terus-menerus ihdinas siratal